Oke guys, video ini akan cuma membahas apakah masih worth pakai MacBook Air M1 base model di tahun 2022. Yuk nggak usah kelamaan, langsung aja kita mulai videonya. Kalau kalian mau beli, harganya di iBox untuk tipe base model itu di 16 jutaan. Tapi kalau kalian cari di e-commerce, bahkan untuk base modelnya ini ada yang jual di harga 13 jutaan. But please take note, kalau misalkan kalian beli di e-commerce, itu biasanya laptop dari luar. Jadi nggak akan dapat garansi resmi dari iBox. Kalau misalkan kalian ingin klaim garansi, paling terdekat tuh di Apple Singapura. Dan juga kepala chargernya itu colokannya nggak sesuai dengan colokan Indonesia. Jadi kalian harus beli adapter tambahan lagi. Biar kalian nggak salah pilih MacBook, maka pertama kita akan bahas dari kekurangannya dulu. Pasti kalian akan penasaran apa aja kekurangan dari laptop MacBook Air M1 ini. Tapi disclaimer dulu, kekurangan di sini murni menurut pendapatku aja. Bisa aja kekurangan menurutku, bukan jadi kekurangan bagi kalian. Oke, kekurangan yang pertama ada di external display atau external monitor. Di MacBook Air M1 ini hanya bisa menggunakan satu external monitor. Jadi misalkan kalau kalian punya dua external monitor, itu defaultnya nggak akan bisa. Sebenarnya bisa, tapi kalian harus beli alat tambahan yang namanya Display Link Dock. Atau kalau mau diakalin, kalian bisa juga pakai sidecar ke iPad kalian, supaya bisa punya ekstra layar tambahan, selain eksternal monitor kalian. Kekurangan yang kedua adalah panas. Apple dengan chip M1 juga bisa panas, ditambah MacBook Air M1 ini nggak ada kipasnya. Tapi please take note, panas di sini hanya di beberapa kondisi. Kondisi yang aku temukan hanya satu. Ketika aku menggunakan laptop ini dan dicolok ke eksternal monitor, maka laptop ini akan mudah panas. Efek dari panasnya maka akan menurunkan performa dari laptop ini sendiri. Yang sering aku rasakan ketika aku sedang meet di Google Meet dengan menggunakan browser Google Chrome, maka suara dari lawan bicara kita itu akan mudah putus-putus. Nah, buat ngakalin itu, defaultnya aku nggak akan pernah buka layar MacBook Air M1. Kecuali sedang shoot seperti ini, ataupun ketika aku sedang kerja di luar. Sehari-hari aku selalu gunakan clamshell mode seperti ini. Jadi aku nggak ngerasakan panasnya, dan menurutku dengan mode clamshell seperti ini akan lebih jarang nge-lag. Oke, itu tadi dua kekurangan yang aku rasakan selama aku menggunakan MacBook Air M1. Mungkin kalian ada merasakan kekurangan yang lain, kalian bisa share di kolom komentar. Setelah bahas kekurangan, sekarang kita bahas kelebihannya. Kelebihan yang pertama itu di performa. Biar ada angka pastinya, pengetesan dengan Geekbench 5 mendapatkan skor segini. Untuk kebutuhanku yang hanya coding dan juga meeting, performa MacBook Air M1 ini sudah sangat lebih dari cukup. Sesekali aku juga lakukan video editing di laptop ini kalau sedang di luar rumah. Performa untuk editing video di kualitas 4K nggak terasa lag sama sekali. Kelebihan selanjutnya adalah baterai. Baterainya ini awet banget. Gila, ini MacBook pernah aku pakai untuk kerja full 2 harian, baterainya nggak habis-habis. Bagi kalian yang suka kerja di luar rumah, misal di cafe, MacBook Air M1 ini sangat cocok. Kalian bisa kerja di luar rumah tanpa perlu bawa charger lagi. Tapi FYI, aku jarang banget menggunakan MacBook dengan seperti ini, maksudnya tanpa colok ke listrik. 95% aku selalu gunakan dalam mode clamshell mode, layarnya ketutup dan juga selalu aku colokkan ke listrik. Tujuannya agar baterai dari MacBook ini jadi makin awet. Sebetulnya ada penjelasan panjangnya, kenapa MacBook dicas terus itu akan makin bagus. Nah, kalau kalian penasaran, kalian bisa tulis di kolom komentar. Nanti akan aku bikinkan videonya. Layar MacBook Air M1 ini berukuran 13,3 inci. Retina display dengan resolusi 4K. Retina display ini bagus banget, paling bener udah. Banyak yang bilang kalau dicolok ke eksternal monitor maka akan terasa ngeblur. Menurutku itu memang wajar. Seperti pada monitor di belakangku ini yang hanya resolusinya Full HD. Ketika aku colokkan laptop ini ke eksternal monitornya, maka akan terasa jauh banget perbedaannya. Jadi kalau kalian biasa melihat layar MacBook, lalu kalian pindah melihat layar monitor biasa, apalagi yang Full HD, maka pasti mata kalian akan nggak biasa. Pasti akan penasaran, kok rada ngeblur ya rasanya. Pasti gitu. Hardware dari MacBook Air M1 ini sebetulnya sama aja, sama seperti pada MacBook Air generasi sebelum-sebelumnya. Pokoknya udah terasa premium. Kesan premiumnya makin dapat ketika kita lihat dari bodinya, karena bahan dari bodinya itu terbuat dari aluminium. Dengan ukuran tinggi terendah 0,41 cm dan tertingginya 1,61 cm, lebar 30,41 cm, tebal 21 hingga 24 cm, dan juga berat 1,29 kg.
Dengan berat segitu, MacBook Air M1 ini akan sangat mudah untuk dibawa-bawa. Jadi gampang kalau kalian suka mobilitas yang tinggi. Lalu keyboardnya. Keyboard MacBook Air M1 ini menggunakan Magic Keyboard, bukan butterfly lagi seperti seri-seri sebelumnya. Karena udah balik ke Magic Keyboard, feel mengetiknya ini enak banget malah. Dan juga di MacBook Air M1 ini sudah dilengkapi dengan Touch ID. Jadi akan mempermudah kalian ketika ingin login ke dalam MacBook atau belanja di App Store, hingga memasukkan password yang sudah di-save. Ditambah lagi dengan trackpad-nya yang sangat besar. Trackpad di MacBook Air M1 ini sama aja seperti pada trackpad MacBook sebelum-sebelumnya. Sudah sangat enak. Yakin deh, sekalinya kalian cobain trackpad di MacBook, kalian nggak akan lagi ingin coba trackpad di laptop lain. Sekarang kita bahas webcam atau kameranya. Memang betul, di MacBook Air M1 ini resolusinya hanya 720p, tapi itu sudah diimprove lagi dari sisi softwarenya. Dan seperti ini kualitas webcam dari MacBook Air M1. Memang bukan yang paling bagus, tapi untuk kebutuhan meeting ini sudah lebih dari cukup. Ditambah dengan kualitas mikrofonnya yang sangat bagus, renyah suaranya. Jadi seperti ini kualitas mikrofon dari MacBook Air M1. Sudah sangat bagus, bulat suaranya. Jadi kalian nggak perlu beli mikrofon tambahan untuk kebutuhan meeting kalian. Cukup menggunakan mikrofon dari internal MacBook Air M1 aja. Dan terakhir speakernya. Kualitas speaker dari MacBook ini emang nggak pernah mengecewakan sama sekali. Nah, biar nggak penasaran, seperti ini kualitas dari speakernya. Dan kelebihan yang terakhir ada di softwarenya. Banyak yang bilang atau banyak yang takut akan belum kompatibel jika menggunakan MacBook dengan chip M1. Tapi selama penggunaanku, aku nggak pernah menemukan aplikasi yang belum support di M1. Semuanya bisa disupport. Misalkan ada aplikasi yang hanya support di chip Intel, itu pun juga bisa jalan di chip M1. Kalian hanya cukup menginstal Rosetta 2 aja. Dan juga cara install Rosetta 2 ini cukup mudah. Bagi kalian yang belum tahu gimana cara install Rosetta 2, caranya sudah aku tulis di deskripsi. Jadi, MacBook Air M1 ini sebenarnya cocok untuk siapa? Pertama, untuk seorang pelajar atau mahasiswa, karena daya tahan baterainya ini gila banget, sangat awet. Dan juga ditambah kemudahannya untuk dibawa kemana-mana. Jadi misalkan kalian sedang kelas online ataupun daring, itu nggak masalah, karena baterainya sangat awet. Ataupun kalau misalkan kalian sudah bukan WFO apa istilahnya, sudah mulai masuk sekolah atau ke kampus secara offline, MacBook Air M1 ini mudah untuk dibawa kemana-mana karena beratnya yang hanya 1,3 kg. Lalu yang kedua adalah orang yang penasaran dengan chip M1 dan ingin mencobanya dulu, maka laptop ini akan sangat cocok karena ini adalah laptop dengan chip M1 yang paling murah. Dan terakhir, orang yang suka berpindah-pindah tempat kerja, misal suka di cafe atau di mana gitu. Nah, laptop ini akan sangat cocok karena, again balik lagi ke poin 1, laptop ini mudah untuk dibawa kemana-mana. MacBook Air M1 ini sangat cocok bagi kalian yang ingin coba-coba device laptop macOS dengan harga paling murah. Price to performance-nya sudah paling worth di tahun 2022 ini. Selama aku menggunakan MacBook Air M1 ini, hanya dua kekurangan yang aku alami. Pertama, belum support dual external monitor. Kedua, cepat panas kalau dicolok ke eksternal monitor. Selebihnya, MacBook Air M1 ini sudah sangat mantap. Semoga video review MacBook Air M1 di tahun 2022 ini bisa menjadikan referensi bagi kalian yang sedang mencari laptop baru. Oke, aku Fori Akbar. Sampai jumpa di next video. Dadah! Mungkin kalau dibandingin dengan Mac Mini M1 kayaknya menarik nih. Bisa lah di next video.